Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Metronic Channel, channel ngaji elektronik online. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mereview tentang power audio amplifier sistem OCL. Yang mana pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview tentang power amplifier OCL. Ya, ini merupakan amplifier yang bisa dikatakan amplifier sejuta umat karena banyak penerapan yang menggunakan power jenis ini. Power ini populer dikatakan power OCL 150 watt. Jadi semuanya ini sebenarnya sama, cuma beda PCB-nya saja. Power ini merupakan power OCL. Power OCL kepanjangan dari output kapasitor less atau output kondensator less. Jadi power ini keluaran yang menuju ke speaker tidak menggunakan kapasitor. Jadi dihubungkan langsung dari output sistem ini langsung menuju speaker tanpa melewati kapasitor. Dengan tidak melewati kapasitor ini ada positif negatifnya. Jadi karena sistemnya langsung, maka power jenis ini bisa dikatakan power yang paling powerful. Bisa sering dipakai untuk power berdaya besar. Ini biasanya menggunakan power jenis OCL. Baik yang jenis ini atau ini sebenarnya sama saja, merupakan power OCL. Cuma beda jenis desain PCB-nya saja. Hakikinya sebenarnya ini power yang sama. Gambarnya juga persis, komponen-komponen yang dipakai juga persis. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya akan kita jelaskan menggunakan skematik diagram. Mari kita lihat skematik diagram berikut ini. Berikut ini adalah skematik diagram power system OCL atau output capacitorless. Yang dimaksud dengan output capacitorless adalah output di sini tidak memakai kapasitor yang menuju ke speaker. Berarti sambungan yang ke speaker merupakan sambungan langsung, tidak melewati kapasitor. Tapi sesungguhnya yang dimaksud OCL itu tidak sesederhana itu. Coba perhatikan di sini. Sejak dari input melewati ini yang disebut transistor preamp atau penguat awal atau penguat depan. Dari output di kolektor ini menuju ke input driver, ke transistor driver yang ini langsung tidak pakai kapasitor. Jadi output preamp atau penguat awal menuju ke driver tidak dihubungkan pakai kapasitor. Lalu output dari transistor driver menuju ke transistor power driver juga langsung. Jadi kolektor langsung masuk basis. Sedangkan berikutnya output dari keseluruhan power OCL ini sampai menuju ke speaker juga tidak dihubungkan pakai kapasitor. Berarti inilah yang sesungguhnya dikatakan power OCL atau power output kondensator less. Nah, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan tidak pakai
kapasitor di bagian outputnya, maka kerusakan di bagian penguat awal di sini akan mempengaruhi tegangan pada bagian output. Jadi kerusakan di bagian depan penguat awal, karena ini disambung langsung sampai ke driver, sampai ke menuju power driver, sampai ke menuju ke power final, akan terpengaruh apabila ada kerusakan bagian preamp. Karena ini arus DC-nya saling terkait, output ke input, output driver ke input power driver, output power driver ke power final. Demikian. Oke, berikutnya kita akan mengkaji peran dari masing-masing komponen sejak dari input sampai ke output. Mulai dari resistor yang ini, yang pertama ini. Resistor ini biasanya nilainya 100K. Resistor ini merupakan resistor untuk menentukan impedansi inputnya. Kalau ini terlalu kecil, nanti ini tidak sensitif power ini. Misalnya diganti dengan 10K, itu nanti inputnya tidak sensitif atau perlu signal yang besar menuju ke power. Maka di sini umumnya standarnya adalah 100K. Ada yang dipasang 47K, ada yang dipasang 10K. Tergantung keinginan dari masing-masing. Yang jelas, resistor yang pertama ini akan mempengaruhi sensitivitas input dari keseluruhan power ini. Sedangkan ini kapasitor couple atau kapasitor penghubung yang biasanya nilainya 100 nano. 100 nano. Bisa sampai 220 nano atau 470 nano. Cuma ini umumnya yang beredar di pasaran 100 nano. Terus masuk ke transistor, sebenarnya penguat awal ada di sini. Outputnya di kolektor menuju driver, emitornya ke positif. Karena ini transistor jenis PNP, maka emitor ke positif, kolektor ke negatif. Output dari penguat depan ini, dari kolektor ini, masuk ke basis transistor driver. Atau rekan-rekan sering menyebut ini fast driver. Transistor ini mempunyai spesifikasi jenis NPN. NPN, emitor ke negatif, kolektor dapat tegangan positif melalui 3 dioda ini. Positif mengalir ke sini menuju ke kolektor. Jadi ini merupakan transistor fast driver atau sering juga disebut dengan driver saja. Sedangkan berikutnya menuju ke transistor driver ini. Dua ini merupakan transistor driver, yang atas ini merupakan transistor NPN, yang di sini pakai transistor PNP. Ini transistor yang istilahnya transistor berpasangan. Yang satu jenis NPN berpasangan dengan jenis PNP. TIP 31, TIP 32. Ini transistor yang istilahnya berpasangan. Transistor ini yang disebut berpasangan itu beda jenis, tetapi mempunyai karakter yang sama. Baik kekuatan arusnya
maupun kekuatan tegangannya sama, walaupun transistornya beda jenis. Nah, transistor di sini merupakan transistor power driver. Biasanya di sini emitornya 330 ohm atau 300 ohm. Sedangkan transistor power finalnya ada di depannya lagi. Output dari transistor driver itu di emitor menuju ke basis. Ini emitor follower. Emitor mengikuti basis. Sedangkan transistor yang jenis PNP juga outputnya di emitor mengikuti basis. Lalu transistor yang terakhir inilah yang disebut dengan transistor power final atau power terakhir. Selanjutnya outputnya menuju ke loudspeaker. Dengan pakai transistor ini, tegangan yang dipakai ini bisa minimal CT18 atau CT24 atau CT32 bahkan CT45 volt. Dengan catatan, coba lihat di bagian powernya ini. Jika kita menggunakan power misalnya yang ini pakai TIP 3055 dan yang ini pakai TIP 2955, itu pakai transistor yang biasa, maka yang pas kita boleh hanya sampai CT18. Tetapi kalau transistor yang dipakai ini sama-sama tipenya tapi yang ori, yang asli, kuat sampai ke CT24 volt. Sedangkan kalau pakai transistor yang jenis lain misalnya C5200, maka VCC yang digunakan ini bisa sampai 45 volt. Sebenarnya power jenis ini fleksibel. Mau diterapkan untuk power yang kelas kecil sampai kelas standar sedang, atau mau difungsikan untuk power yang kelas untuk daya yang besar. Jadi tinggal melihat transistornya di sini sama menaikkan tegangan dari power supply. Sedangkan kalau kita mau memperbesar daya suatu amplifier, atau misalnya contohnya power OCL ini, yang pertama bisa dengan cara memberi tegangan VCC yang lebih besar. Misal yang awalnya itu cuma 20 atau berapa 18 volt CT, bisa kita naikkan ke 24 volt CT atau 32 volt CT. Dengan catatan apa yang harus dirubah jika kita merubah dari tegangan 18 dinaikkan ke 24, dinaikkan ke 32. Ingat, kapasitor yang di sini umumnya menggunakan kapasitor 47 mikrofarad sampai 100 mikrofarad 50 volt. Maka kalau ini mau dinaikkan tegangannya sampai CT45, minimal kapasitor ini tegangannya dinaikkan sampai 100 volt. Soalnya kalau tegangan CT45 jatuhnya di sini sudah sampai sekitar 60 sampai 70 volt. Maka kalau ini pakai tegangan kapasitor yang 50 volt, pasti ini akan mati atau akan meletus. Demikian. Jadi pertama yang harus diganti adalah disesuaikan voltase dari kapasitor ini supaya tegangan bisa dinaikkan. Kemudian untuk hal yang perlu diganti yang lain apabila untuk membesarkan,
terutama yang harus disesuaikan adalah transistor power final. Dibelikan transistor yang mempunyai spesifikasi daya yang lebih besar. Kalau standar ini biasanya pakai TIP 3055 dengan MG2955. Kalau mau diperbesar voltasenya, ini bisa diganti yang paling umum itu pakai, ini misalnya pakai C5200. Jadi demikian. Berikutnya kita akan mengkaji mengapa dioda ini 3. Ada yang 2, ada yang 3. Dioda ini sebenarnya merupakan dioda sering disebut dengan dioda bias tegangan basis transistor driver ini. Power driver yang ini sama ini. Ini menggunakan mengapa 3 dioda ini sebenarnya menggunakan fungsi tegangan barrier pada dioda. Tegangan barrier itu sebenarnya tegangan celah pada dioda. Nah, dioda itu kan ada 2 macam dioda. Ada dioda silikon, ada dioda germanium. Kalau ini menggunakan dioda silikon, dioda ini mempunyai tegangan celah atau potensial barrier itu mulai dari 0,4 sampai 0,7 volt. Nah, rata-rata ya 0,4 sampai 0,6. Diambil tengah-tengahnya bisa dianggap rata-rata 0,6 volt. Kalau germanium potensial barrier atau tegangan celahnya adalah 0,2 volt. Maka biasanya dioda yang dipakai ini adalah dioda silikon. Apa yang terjadi kalau ini di seri seperti ini? Jika satu dioda mempunyai tegangan celah atau potensial barrier 0,6 volt, maka kalau ini di seri 3 berarti antara basis yang atas, yang TIP 31 dengan basis yang bawah TIP 32 ini mempunyai tegangan total antara di sini sampai di sini itu 0,6 kali 3. Berarti di sini 1,8. Kalau diukur pakai multitester, ini akan positif, ini negatif 1,8 dari 0,6 kali 3. Mengapa di titik ini sama di basis yang bawah ini harus 1,6, ditetapkan 1,6? Karena transistor itu untuk dapat bekerja, antara basis emitor ini harus mempunyai selisih sama dengan dioda, karena susunan dalam transistor itu sebenarnya basis emitor itu juga dioda. Maka di sini membutuhkan tegangan sekitar 0,6 yang ini supaya transistor ini on, yang bawah juga 0,6. 0,6 berarti 1,2. Kalau 1,2 yang kepakai untuk 2 transistor ini VBE yang NPN, VBE yang PNP. Lalu yang 0,6 berikutnya adalah merupakan tegangan jatuh yang terdapat di resistor ini. Yang mana resistor ini merupakan resistor yang nilainya 300 atau 330 ohm. Maka tegangan 0,6-nya itu jatuh di sini. Ini 0,3 volt di sini, 0,3 volt di sini. Jadi nanti totalnya akan 0,6 untuk VBE yang atas, 0,6 untuk di 2 resistor ini, 0,6 untuk transistor yang bawah yang TIP 32. Maka totalnya 0,6, 0,6, 0,6. Sama dengan tegangan pada 3 dioda ini. Maka
dioda ini sering dipakai untuk bias transistor. Kalau ini terlalu besar atau terjadi panas yang berlebihan. Nah, dalam hal ini kalau di sini 0,6 bagi 2 berarti ini 0,3 sampai 0,4. 0,3 sampai 0,4 di sini. Ini digunakan untuk basis, untuk membias basis yang depannya lagi, yang power final ini. Jadi ini turun 0,6, di sini masih 0,3. Digunakan untuk membias transistor yang paling belakang, yang power final. Mengapa kok transistor paling belakang ini hanya dibias sekitar 0,3 sampai 0,4? Karena kalau 0,6 ini bekerja pada kelas A, kalau 0,4 ini nanti akan bekerja pada kelas AB. Maka power OCL jenis ini sering disebut dengan power kelas AB. Di sini sekitar 0,4 volt di sini. Kalau tegangan diukur di basis ini kurang dari 0,4, misalnya 0,2 di sini. Ini ke sini atau ini ke sini 0,2, maka transistor ini nanti akan bekerja di kelas B. Kalau pas kelas B nanti akan timbul suara pecah-pecah itu nanti. Suaranya merepek karena tegangan basisnya kurang. Apa yang terjadi jika di basis ini di atas 0,4, misalnya menyamai di sini 0,6, maka transistor ini bergeser bekerja pada kelas A. Maka transistor ini akan panas. Semakin besar VBE ini akan panas. Mengapa ini cukup 0,4? Karena resistor power terakhir ini cuma 0,47 ohm, di bawah 1 ohm. Maka di emitter ini tidak akan timbul tegangan, atau kalaupun timbul tegangan akan sangat kecil, dianggap 0 tegangan di sini. Maka kalau diukur ini dengan sini, antara ini dengan sini sama, karena resistornya ini kecil. Mengapa di sini harus agak besar? Karena resistor di sini sama di sini beda. Resistor ini 300 ohm, resistor ini di bawah 1 ohm. Jadi seperti itu alasannya mengapa kok tegangan di basis transistor yang power driver dengan power final ini lebih tinggi yang di power driver. Karena terjadi perbedaan tahanan emitter ini. Demikian. Jadi kalau ini bisa difungsikan standarnya, ya, fungsi standarnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran power audio amplifier yang sistem OCL ini, yang tadi kita telah bicarakan. Apakah ini dalam kondisi normal apa tidak ini? Pertama-tama akan kita ukur tegangan VCC yang masuk power ini, ya, dari main plusnya, VCC-nya kita ukur di sini. Ini sekitar 67,5 ya, 67,5 untuk tegangan VCC-nya. Mestinya kalau dalam kondisi normal, output dengan main sama output dengan plus itu nanti harusnya setengah VCC, sekitar 33,3. Nah, 33,3. Ini output dengan main. Output dengan plus mestinya sama ya. Output dengan plus sama, output dengan min sama. Bagaimana kalau output dengan ground? Output dengan ground dalam kondisi normal, dari output sini, groundnya sini harusnya 0, tetap 0. Itu 0. Berarti power ini
sangat normal. Output dengan main atau dengan ground ini 0, pertanda power ini dalam kondisi sehat. Sedangkan ketentuannya tadi pada tegangan biasnya antara bias basis yang NPN sama basis yang jenis PNP harusnya sekitar 1,5 atau 1,6 ini. Karena ini 3 dioda. 3 dioda itu berarti kalau setiap dioda itu 0,6, berarti kalau 3 berarti 1,8. Atau turun-turunnya sampai 1,5 sampai 1,8 ini. Mestinya. Coba kita ukur. Di sini. Ini sama di sini 1,7, jadi terukur 1,7 volt. 1,7 volt berarti tiap dioda ini mempunyai tegangan barrier sekitar 0,6 volt rata-rata yang digunakan untuk memberi bias basis transistor yang NPN sama transistor yang PNP. Berapa tegangan VBE, V basis emitor, basis ini emitor harusnya sekitar 0,0,8. Jadi VBE-nya 0,5. Kalau dengan output ini 0,6. 0,8. Betul ya, 0,8. Mestinya antara kanan dan kiri harusnya sama. Di sini harus sekitar basis output yang dengan basis yang main sini dengan output juga 0,8 sama ya, 0,8 dengan yang kiri transistor yang bawah yang PNP, terus yang dengan yang sini juga 0,8. terus ke basis transistor terakhir. Ini harusnya sekitar paling tinggi 0,6, paling tinggi. Ini biasanya untuk normal sekitar 0,4 ya. Ini emitor atau sebagai basis emitornya ini ya. Basisnya ini harusnya sekitar 0,3. Jadi 0,3. Kalau 0,3 berarti ini bekerja pada kelas AB. Ini paling rendah kalau kelas A itu 0,4. Karena ini 0,3 berarti ini kelas AB. Tegangan di basis transistor final 0,3. Jadi tegangannya yang dibutuhkan bias terakhir untuk transistor final itu 0,3 volt. Ya. Jadi dilihat dari segi pengukuran ini, power OCL yang dikatakan power 150 watt ini data pengukurannya tadi kita temukan dalam kondisi sangat normal. Selanjutnya ini kita sudah hubungkan output dari power OCL ini ke loudspeaker.
yang satunya ke ground, sedangkan inputnya masuk ke pengatur nada atau tone control. Coba dilihat dari pengukurannya, seharusnya ini uji dengarnya mestinya kualitas suaranya ya harusnya bagus kalau dilihat dari hasil pengukurannya. Maka coba kita uji dengar dengan musik ya, dengan musik. Jadi ini hasil uji dengarnya. Lumayan bagus, sesuai dengan ketentuan. Setelah kita uji dengar pakai musik, suaranya cukup lumayan. Cukup linear ya, cukup linear hasil uji dengarnya. Hasil uji dengarnya dari power OCL. Ini kita pakai CT25 ya, karena masih pengukuran. Jadi kalau kita naikkan tegangan yang lebih besar, takutnya nanti kita panas untuk transistor power finalnya. Tapi ternyata ini tidak panas, hangat saja, tidak panas. Jadi dalam kondisi normal. Ini power standar yang belum dimodifikasi. Power standar yang belum dimodifikasi, jadi ya kira-kira keras lemahnya standar juga. Untuk episode berikutnya nanti kita akan buat power OCL 150 watt ini, bagaimana kalau kita coba di TEF ya. Kita coba TEF untuk episode berikutnya. Dan nanti pakai modifikasi yang sangat simpel ya. Kita pakai cara yang paling simpel, bagaimana memodifikasi power driver OCL 150. Bagaimana nanti kalau kita coba di TEF untuk kanal video berikutnya nanti ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman.